Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD, dimana untuk pergerakan minggu depan weekly ya, dan khususnya di hari Senin ya, kita akan bahas seperti apa perkembangan kelanjutan dari XAUUSD untuk minggu depan. Untuk minimal kita memiliki persiapan ya di hari Sabtu minggu ini. Sebelum semuanya kita jelaskan ya, langsung aja kita lihat di chart seperti apa pergerakannya. Oke, dari data yang kita lihat ya saat ini dari pergerakan XAUUSD ya di minggu kemarin ya, saya menyebutnya di minggu kemarin itu terjadi tekanan seller yang cukup besar. Anda perhatikan ya, karena dari terakhir pembentukan bearish engulfing ya di 1, 2, 3 minggu ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan sekali ya, khususnya di pergerakan di hari minggu kemarin ya. Anda perhatikan di sini ya, minggu terakhir di sini ini sudah masuk kepada range di atas $50 ya, range harian rata-rata untuk XAUUSD selama 1 minggu ini sudah melebihi dari $50, yaitu di $56,8 range harian sudah range pergerakan weekly itu sudah melebihi dari ekspektasi yang ada gitu loh, dari rata-rata. Maka dari sini pun kalau kita lihat ada area yang besar kemungkinan ya, baik itu nanti di minggu depan ini ya, itu akan menguji kuat. Satu adalah wilayah support, strong support di sini ya, yang dimana menunjukkan potensi rejection, banyak sekali terjadi rejection ya. Perhatikan dari posisi tanggal 8 Maret ya 2021, kemudian terjadi lagi di bulan yang sama ya, di tanggal 29 Maret 2021, kemudian rejection lagi terulang di sini bulan Agustus 2021, baru selama kondisi dari 2021 di 2022 bulan Juli ini baru terjadi ya, tepatnya di tanggal 18 ya, minggu ya, di minggu start tanggal 18 ini terjadi penurunan di bulan Juli hingga menyentuh area 1680. Apakah di bulan September ya, ini akan terjadi kelanjutan ya? Ini kan masuk bulan September untuk awal minggu ya. Apakah berhasil ya, tanggal bulan September ini akan menyentuh 1680, atau dia akan terjadi breakout di bawah 1680, ataupun dia ada penolakan di wilayah 1680 ini. Tapi minimal kalau kita lihat dari posisi saat ini ya, yang terjadi dari pasar XAUUSD sendiri, kalau kita perhatikan meskipun dari time frame weekly memang betul terjadi penurunan yang cukup signifikan. Anda bisa lihat dari data sebelumnya ya, kalau kita lihat di posisi ini terjadi breakout impulsif bearish yang cukup besar yang mendorong pergerakan ini berlanjut turun. Secara tren Anda bisa lihat ya, di sini ada pembentukan swing ya, yaitu ada yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Dan besar kemungkinan ini akan mencari titik lower low. Kalau ini sampai terjadi menyentuh titik lower low, maka yang terjadi dari pergerakan XAUUSD ini akan breakout di bawah 1680. Karena ini adalah area strong banget ya. Yang pasti untuk sampai saat ini sih kita masih belum bisa mendapatkan informasi dari pergerakan XAUUSD ini apakah terjadi penolakan atau penerusan, karena tepat berada di area sini yang saat ini menguji kuat, khususnya di minggu depan ya. Ini yang akan menjadikan gambaran dari pergerakan XAUUSD ini menentukan untuk dia bergerak lebih rendah atau dia akan menguji kenaikannya untuk dia break lagi ya. Kalau dia sampai break di atasnya pembukaan di minggu kemarin ini ya, pembukaannya di sini nanti kita tandain. Ini kita belum rubah ya dari gambaran atau coret-coretan ini di minggu kemarin.
Nah, kalau sampai dia naik di kisaran 1738 yang menjadi area pembukaannya di sini, maka kecenderungannya akan terjadi kelanjutan kenaikan. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Tapi kalau nantinya koreksi yang terjadi ya, ini kan ada ekor panjang yang mencoba untuk naik ya. Ini rata-rata kemarin saya ukur itu di kisaran 22 range pergerakan di hari Jumat kemarin terakhir, di kisaran di sini ya. Ini ada peluang, memang ada dorongan buyer yang cukup besar ya dari posisi pergerakan XAUUSD ini. Tapi perhatikan dulu, adapun koreksi nantinya kalau dia bergeraknya hanya mencari titik untuk koreksi aja, kalau kita ukur dari posisi harga saat ini, minimal kalau dia bergerak dari area atas menuju ke bawah ya kan, di area sini, kalau dia menutup range 1 minggu ke depan $50, besar kemungkinan akan menguji kuat area strong support. Makanya saya bilang dari pergerakan dari XAUUSD ini yang menentukan nantinya akan terjadi penolakan dia naik ataupun terjadi penerusan ketika pergerakan ini turun, maka membutuhkan satu candle lagi warna merah yang besar kemungkinan akan terjadi breakout di bawah 1680. Nah, inilah dari pergerakan weekly yang harus kita pantau dari hari per harinya ya, daily per daily-nya gitu loh. Tapi untuk secara struktur yang terbentuk, tren dari pergerakan XAUUSD ini masih dalam tren turun. Jadi ini yang teman-teman wajib untuk perhatikan, itu dulu. Oke ya, jadi sebelum kita berlanjut ya untuk menganalisa untuk minggu depan seperti apa, sekarang kita akan rapikan dulu dari garis-garis yang ada, kita tandain dulu mana yang menjadi area support dan resisten. Dan ini akan saya hapus ya yang menjadikan kita gambaran kita di Fibonacci retracement yang kita pakai ya dari titik A ke titik B ini, karena sudah bergerak atau sudah terpakai sampai menduduki wilayah area di bawah 78,6%. Jadi ini sudah menurut saya tidak saya gunakan dulu ya untuk saat ini. Tapi saya akan mengukur nanti dari time frame kecil ya. Kalau di time frame besar di weekly memang belum ada perubahan secara struktur, karena candlenya 3 minggu ke belakang ini adalah warna merah atau candle turun. Nah, itu dulu. Nanti saya akan gunakan di time frame baik di daily ataupun di 4 jam, nanti kita lihat ya. Ini saya hapus dulu untuk sementara waktu ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan rapikan dari coret-coretan ini. Oke, ini sudah kita ganti ya, dimana batasan dari pergerakan XAUUSD di minggu kemarin kita sudah memiliki datanya. Yang pertama ada terjadi weekly open ya di sini, weekly open bearish karena posisi candle adalah turun ya, pembukaan turun yaitu di 1738.05, kemudian memiliki area resisten atau weekly resisten tertingginya yaitu 1745.55, kemudian ada pembentukan area support terbaru yaitu weekly support, saya tulis di sini, yaitu di 1688.91. Dan menariknya dari pergerakan di minggu kemarin ya, kalau dari data bulan Agustus itu memiliki support monthly-nya yang terbentuk terakhir, area support monthly ini berarti posisi penutupan ya, terendah di bulan Agustus ya, itu yaitu di 1709.67 ini. Ya, yang di sini saya tandain dengan tulisan support. Nanti saya akan ganti ya. Di sini terendah di bulan Agustus ya, terendahnya di sini. Dan sudah terjadi breakout ya, meskipun di hari Jumat kemarin dia kembali lagi di atasnya dari 1709.67. Oke. Tapi secara keseluruhan saya sih masih melihatnya potensi penurunan ini akan berlanjut ya. Khususnya ditentukan di minggu besok ya. Minggu depan ini akan kita lihat kecenderungan sampai dengan Senin sampai Jumat, apakah akan terjadi yang namanya
penurunan berlanjut ya, atau ini nanti kita lihat juga mengukur dari tingkat koreksinya sampai berapa jika ada kenaikan. Oke, ini yang pertama ya. Terus kemudian kita lihat lagi di time frame daily ya. Di time frame daily posisinya memang sudah ada perubahan. Anda bisa lihat perubahan yang terjadi di sini ya. Di hari Jumat kemarin nih ya, ada tekanan buyer yang cukup besar ya yang terjadi karena ada rilis berita yang ada di hari Jumat kemarin, yaitu mengenai NFP ya, di mana kenaikan emas hari Jumat ini terjadi karena dolar Amerika Serikat ya, dan imbal hasil aksi jual setelah rilis NFP, data aktual melesat di atas forecast. Jadi ada terjadi aksi jual itu yang untuk dolar sendiri ya. Makanya dari situ dolar sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan dari aksi jual, dan ini akhirnya mendorong XAUUSD yang harusnya terjadi penurunan malah terjadi kenaikan di hari Jumat kemarin atau penguatan untuk XAUUSD. Tapi secara keseluruhan meskipun ada kenaikan ya di pasar emas ataupun XAUUSD ini terhambat oleh keputusan The Fed. Jadi meskipun ada kenaikan, yang menjadikan terhambatnya naiknya dari XAUUSD ini masih dibayang-bayangin oleh keputusan The Fed yang rencananya menaikkan suku bunga 75 basis poin di bulan September, tepatnya di tanggal 20 sampai tanggal 21. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan dari ketika Anda bertransaksi di XAUUSD ataupun di beberapa market atau mata uang yang lain ya. Karena kondisi yang saat ini ya wajib kita pantau itu ada tiga yang saat ini memang kecenderungan, maksudnya gini, dari tiga yang harus kita pantau itu ya, ini yang mempengaruhi dari pergerakan XAUUSD ini, yaitu yang pertama itu mengenai suku bunga ya kan. Nah, The Fed sampai dengan saat ini masih agresif untuk menaikkan suku bunga karena targetnya dia yang pertama adalah menurunkan tingkat inflasi menjadi 2% ya, dari 8,5% menjadi 2% dengan cara dia menaikkan suku bunga yang tak terbatas. Ini yang sempat disampaikan di minggu kemarin. Makanya terjadi kekuatan seller yang cukup signifikan dari XAUUSD ini. Nah, yang pertama itu suku bunga. Yang kedua ya kita pantau mengenai inflasi. Sampai saat ini data terakhir inflasi menunjukkan penurunan ya, dari 9,1% menjadi 8,5%. Dan tapi penurunan ini menurut The Fed jauh di atas rata-rata karena targetnya dia adalah 2%. Terus kemudian yang kita perhatikan yang ketiga adalah ada terjadinya resesi, dan ini juga menjadikan momok jika mana suku bunga terus dinaikkan, ini bisa terjadi yang namanya resesi. Artinya dari sini, tapi kalau saya lihat kemarin dari The Fed yang terakhir menaikkan suku bunga, dia tidak takut resesi karena dia menganggap data rilis Amerika itu masih mumpuni, istilahnya ekonomi Amerika itu masih kuat. Dengan adanya dia menaikkan suku bunga, dia tidak melihat ada proses yang dinamakan terjadinya resesi. Nah, ini dari gambaran The Fed sendiri gitu. Makanya dia berani untuk menaikkan suku bunga terus-menerus, menekan tingkat inflasi dari terakhir tertingginya 9,1% sampai dengan menjadi 2%, dan baru berhasil 8,5%. Ini jaraknya cukup jauh sekali. Seperti itu. Makanya data Amerika selalu yang rilis tiap harinya selalu dihubung-hubungkan dengan keputusan The Fed. Salah satunya yaitu yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar. Contohnya kemarin NFP bagus hasilnya, tapi terjadi aksi jual dolar Amerika Serikat ya, dan di sini terjadi langsung penurunan mata uang tersebut. Nah, tapi secara teknis indeks dolar ya itu sudah terjadi breakout. Ini saya tunjukkan ya di chart untuk indeks dolar ya. Anda perhatikan, ini yang sudah pernah saya share juga di grup Telegramnya Zona Forex. Anda bisa perhatikan terjadinya breakout ya di hari Kamis kemarin nih ya.
itu sudah membuktikan bahwasannya kekuatan dolar cukup besar sekali setelah dia build up di wilayah resisten dan saat ini menjadi wilayah support. Sempat terjadi breakout meskipun hari Jumat kemarin terjadi penurunan aksi jual, tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, Anda perhatikan nih ya, di time frame yang lebih kecil ada potensi penerusan tren. Di sini ada bullish engulfing ya, ini setelah dia build up ya, ini breakout area resisten yang saat ini menjadi area support dan sempat terjadi aksi jual kemarin, sempat terjadi penurunan di kisaran 108.92 dan terjadi bullish impulsif di sesi penutupan di time frame 4 jam. Perhatikan. Dan kalau kondisi seperti ini bertentangan dengan terjadinya bullish di hari Jumat kemarin untuk XAU USD. Maka saya bilang hati-hati, karena potensi bisa juga kemarin tuh hanya dimanfaatkan aja dari aksi jual dolar ya kan, yang menunjukkan potensi dolar turun dan XAU USD naik. Tapi secara keseluruhan tren yang terjadi ya, posisi dolar masih kuat nih, tertinggi selama 20 tahun dan saat ini baru terjadi gitu loh. Ya, jadi ini besar kemungkinan menurut saya dolar akan terus menguat ya, dolar akan terus menguat. Dan yang terjadi apa di XAU USD ya, maka di XAU USD pasti akan terjadi penurunan gitu loh. Meskipun di sini ada bullish engulfing ya yang terjadi di time frame daily, tapi ini sifatnya hanya koreksi. Makanya teman-teman hati-hati, nanti kita lihat kepastian dari candle di hari Senin ya. Apakah potensinya dia close untuk daily-nya adalah candle naik atau close untuk daily-nya dia candle turun. Ya, tapi minimal kita akan tandain dulu untuk menjaga kita, dalam arti untuk kehati-hatian kita selama bertransaksi. Ini saya akan masukkan dulu Fibonacci retracement ya. Kita akan mengukur tingkat kenaikan ini sampai berapa persen dari penarikan dari Fibonacci ini. Sekarang kita tarik ya dari area ini, titik A dari tertinggi terakhir di swing ini ya. Kita tarik sampai dengan titik B, ini terendahnya di hari kemarin. Ya, di sini. Kurang lebihnya di sini ya, yaitu di 1688 ya. Ini saya saya pasin dulu angkanya ya, di bawah ini 915. Sebentar saya pasin dulu. Oke, kemudian yang atas menjadikan titik high-nya itu di 6557 ya, 6557. Nih, oke. Ini kita udah dapat ya area high dan low-nya di penarikan ini ya, Fibonacci retracement. Oke. Kita udah dapat. Anda perhatikan ya, kemarin sempat sudah saya berikan informasinya ya, bahwasanya akan terjadi kenaikan hingga area 1714. Untuk detailnya ayo kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam supaya kita lihat swingnya ini lebih jelas. Nah, ini posisi di hari Jumat kemarin. Perhatikan ya, selama time frame 4 jam ya, 1, 2, 3, 4 sampai ke atas, posisinya tidak ada terjadi perubahan atau pembalikan warna. Terjadi ketika di akhir sesi penutupan di sini muncul candle warna merah. Dan kalau kita perhatikan setelah kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari titik A menuju titik B dari penurunan ini, dan kenaikan ini sifatnya hanya koreksi. Dan kita hitung kemarin, ini adalah wave pertama, ini wave kedua, ini wave ketiga, dan ini saat ini menuju wave keempat. Dan di mana wave keempat yang hari Jumat kemarin terjadi kenaikan memang sifatnya koreksi ya. Perhatikan posisi yang kita ukur kemarin mencapai titik 1714 yang kita copy tertingginya dari wave kedua ini ya. Dan posisinya pun sudah sempat tersentuh di 1714. Ini tepat ketika ada terjadi yang namanya berita besar di Amerika yang rilis 3 itu. Tapi potensinya tidak terjadi pembalikan atau penurunan, tapi dia lebih sifatnya naik, tapi tidak terlalu besar juga gitu loh. Secara kalau kita ukur dengan garis ukur dari titik terendahnya ya,
sampai dengan titik teratas di sini, itu dia pergerakan dari XAU-USD sendiri itu mencapai kisaran 22,98, kurang lebih 23 dolar. Nah, di sini dari pergerakan range dari hari Jumat kemarin. Tapi secara penutupan, di akhir sesi penutupan dia menunjukkan ada potensi seller yang masuk di mana close di candle warna merah. Dan menariknya di sini supaya teman-teman nggak bingung ya, saya akan jelaskan. Saat ini harga XAU-USD masih bergerak di bawah 38,2%, yaitu di 1718. Dari tingkat penurunan ini saya ukur untuk kita cari titik koreksinya. Yang wajib perhatikan, ini ada resisten yang terjadi breakout resisten ya, breakout support yang awalnya saat ini menjadi resisten. Area yang teman-teman wajib pantau adalah area 38,2%. Yang pertama adalah area sini ya. Yang kedua adalah area 50%, yaitu di 1727. Ini untuk buat teman-teman kalau nantinya harga itu dia breakout di atas resisten 1720, maka teman-teman wajib pantau wilayah 1727 untuk minggu depan ya, untuk minggu depan. Karena kalau untuk hari Senin pun kalau kita ukur dengan range pergerakan hari Senin dengan harga penutupan terakhir ya, dia mencapai area sini posisinya sih masih mencukupi ya, karena range-nya baru 14 dolar. Masih bisa, makanya artinya terjadinya koreksi pun nanti kita pantau dari dua level ini. Yang pertama adalah area 38,2%, 1718 sampai dengan area resisten yaitu 1720. Ini akan menjadi area pantau kita karena sifatnya retest ya. Anda kalau memahami area retest itu adalah ketika area itu di breakout seperti ini, perhatikan ya, ini akan area support awalnya. Di breakout ya, di breakout impulsif bearish, artinya dorongan kuat turun ya. Kemudian di sini ada terjadi koreksi karena selama 1 minggu, selama 1 minggu ke belakang itu sudah menutup range 50 dolar dan pas tepat di hari Jumat kemarin terjadi dorongan kuat pada buyer dan didukung oleh berita dari NFP yang menciptakan beberapa pelaku pasar melakukan aksi jual untuk dolar Amerika Serikat. Dan posisinya sempat artinya koreksi ya. Ini sebenarnya koreksinya tepat saat ini berada di 38,2%, yaitu 1718. Apakah nanti hari Senin depan ya terjadi breakout di atas ini? Bisa jadi kemungkinan. Makanya saya di sini memberikan informasi pantau wilayah ini. Selama belum terjadi namanya pembalikan dari potensi area pantau ini ya, Anda jangan sell dulu. Nanti kita lihat di time frame 1 jam. Pantau ada 2 informasi yang harus dipantau. Yang pertama area 38,2% sampai dengan area resisten. Kemudian area pantau berikutnya adalah area 50%, yaitu di 1727. Ini terjadi jika dari pergerakan untuk XAU-USD terjadi breakout di atas resisten. Dan range yang kita hitung tadi dari posisi harga saat ini ya 1712 itu mencapai range 14 dolar. Secara sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu masuk akal ya, bisa terjadi sampai area situ. Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam pun secara pergerakan ya terjadi kenaikan di hari Jumat kemarin. Nah, dan saat ini harga kalau kita lihat secara struktur memang terjadi penurunan ya, secara struktur terjadi penurunan. Di akhir sesi penutupan di sini ada terjadi pergerakan yang sideways ya, pergerakan sideways atau terbatas, di mana di hari Jumat kemarin hanya mampu menutup range 23 dolar ya, kurang lebihnya sampai area situ. Dan ini kalau kita review ya, identifikasi di hari Jumat kemarin yang sudah kita tandain kemungkinan besar sell area ini ya, ini sempat terjadi kesentuh ya. Anda bisa lihat ini pukul 19 atau jam 7 mendekati setengah 8 ketika NFP mau
rilis ya, terjadi jam ya, sempat menyentuh 1714, langsung terjadi penurunan hingga mencapai titik terendah 1704,28. Kurang lebih ada ada $10. Tapi masalahnya di sini ini teman-teman, selalu saya katakan ketika transaksi jangan keburu-buru ya, selama belum di area-area penting dan belum ada terjadinya yang namanya candle pembalikan seperti ini per 1 jam ya, kita lihat tidak ada candle pembalikan, baru ada terjadi warna merah tapi tidak berhasil memakan di candle warna hijau. Ini kemarin jika terjadi candle warna merah di 1 jam berikutnya, perhatikan ya, potensi pertama memang sudah terjadi, ada perubahan kenaikan ya. Maksud saya ada tekanan seller yang cukup besar, ada candle warna merah yang mencoba menekan ke bawah, tapi konfirmasi candle berikutnya tidak besar dari kekuatan seller sebelumnya. Di sini terjadi di 1 jam itu candle warna hijau. Ini sudah menjadi potensi di mana penerusan daripada tren. Karena apa? Kalau ini kemarin di jam ini jam berapa nih? Jam 18 ya, terjadi namanya candle warna merah hingga menutup di bawah 1704,60, yaitu di candle hijau pembukaan ini. Terus di bawah ini, maka di sini bisa muncul yang namanya pattern ya. Ini masuk kepada triple pattern gitu loh. Inside bearish inside bar. Ini bisa terjadi kemarin, tapi masalahnya di konfirmasi candle berikutnya itu terjadi yang namanya candle bullish, dan konfirmasi berikutnya ketika rilis berita sempat terjadi jam naik 1714 yang menjadikan tandaan kita ya, area sini kemungkinan besar sell, area ini sudah saya tulis, dan terjadi penurunan. Kalau kemarin teman-teman jeli di sini bisa langsung taking profit karena cukup besar dari kenaikan jamnya ini menuju penurunan nih $10 kurang lebih ya, 9 sampai $10. Nah, ini yang pertama. Terus kemudian disusul lagi candle-candle berikutnya terjadi penguatan. Close-nya adalah candle impulsif bullish sampai menuju ke area 38,2%. Tertingginya ya di area sini. Baru terjadi yang namanya koreksi. Dan dengan adanya seperti ini ya, kalau saya lihat dari posisi XAUUSD untuk di hari Senin, saya akan menunggu sekali lagi ya, karena kalau kita tadi sudah saya jelaskan ya, di time frame daily ataupun weekly ya. Kalau weekly jelas memang tekanan seller besar ya kan, tapi kalau di daily ada penolakan pada buyer yang dimana akan terjadi kenaikan tapi sifatnya koreksi. Tapi kalau kita ukur dari tingkat kenaikan ini ya, untuk hari Jumat itu sudah cukup besar, nah gitu loh ya, sudah cukup besar. Tapi masih kita harus tetap hati-hati karena ada area 1727, area ini menjadi area 50%, bisa terjadi penolakan di wilayah ini. Selain itu ada area 1720 sampai dengan 1717, ini area retest. Ini sudah menunjukkan potensi pembalikan sebenarnya 1, 2. Tapi kalau ini istilahnya sifatnya hanya koreksi dari penurunan, perhatikan ya, ini menarik sekali kalau teman-teman memahami. Kita berbicara mengenai wave ya. Ini wave 1, wave 2, wave 3, wave keempat. Wave keempat itu mencari titik yang namanya lower high ya. Ini lower low, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya, di wave keempat ini potensinya bisa terjadi retest, tapi Anda harus perhatikan retest dari wave keempat ini itu biasanya, ini kan koreksi ya. Koreksi itu membentuk gelombang atau wave ABC, ABC ya. Itu harus teman-teman perhatikan di situ apakah dari potensi pergerakan, karena ini cukup besar ya. Ini juga bisa contoh ya, ini wave terakhir untuk ABC, C-nya ini mencari titik antara dia menyentuh lagi area 1718 ya. Makanya perhatikan dari dua pantau area ini sangat penting sekali untuk minggu depan ya, khususnya di hari Senin. Kalau nanti ini terjadi pergerakan naik dan koreksi 1718 tidak
berhasil break di atas 1718, maka kecenderungan akan terjadi penurunan. Kalau ini sampai terjadi penurunan, maka ini bisa dikatakan double top. Nah, nyambungnya ke sana. Ini bisa terjadi yang namanya double top. Kalau ini terjadi double top, maka akan terjadi dorongan seller ke bawah. Minimal kalau kita ukur ini menjadi area neckline dari double top, kita bisa ukur dari tingkat tertingginya di sini sampai dengan ini ya. Dan kita copy ke bawah minimal sampai sini, maka dia akan terjadi penurunan hingga mencapai area 1699 atau ya kurang lebih level psikologi di XAUUSD adalah 1700. Nah, ini teman-teman wajib pantau ya. Ini saya masukkan lagi area 1700-nya ya yang menjadi level psikologi untuk XAUUSD. Sebentar, saya masukkan dulu angkanya. Level psikologinya. Oke, sebentar. Ya, kita masukkan dulu ya level psikologinya. Kurang lebihnya di sini. Ini menjadi area level psikologi. Angkanya saya masukkan dulu 1700. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi area level psikologi. Terus kemudian itu kondisi yang pertama ya. Kita identifikasinya adalah seperti itu. Kemudian posisinya jika mana breakout area resisten ya. Perhatikan, breakout area resisten di 1718 kemungkinan besar akan menuju ke area 50% yaitu 1727. Nah, ini masih masuk area-area yang memang sifatnya sangat ini ya, sangat sangat penting sekali gitu loh. Dan posisi terakhir penutupan pun membentuk area base berkisaran, Anda ini menarik sekali, berkisaran area support monthly. Perhatikan ya, ini menjadi support monthly dan area resisten 38,2% yaitu 1718. Dari area saat ini masih bergerak di wilayah ini. Perhatikan ya. Terus kemudian skenarionya seperti apa? Kalau menurut saya yang pertama yang Anda harus pantau adalah dari dua level ini. 38,2% jika mana harga berada di area ini tapi ternyata tidak terjadi breakout, maka di sini ada pembalikan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Di sini maka ada kecenderungan ini ada pembentukan double top. Oke, setelah ada pembentukan pattern terjadi di time frame 1 jam dan harga bisa akan menuju ke area level psikologi minimal 1700 sampai area sini dulu. Oke. Yang kedua, skenario yang akan kita gambarkan ya. Posisinya seperti ini ya, perhatikan. Kalau nantinya ini sampai terjadi breakout impulsif bullish dan close di atas resisten 1720, maka kecenderungan harga akan menuju 1727 sampai area sini. Kalau nanti area sini ada pembalikan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun doji, akan terjadi berlanjut penurunan hingga 1700. Nah, dua informasi inilah yang teman-teman wajib perhatikan area pantaunya ya. Tapi kita juga harus waspadai ketika dia break di bawah support monthly ya. Itu ada support monthly 1709. Breakout di bawah itu, maka harga bisa juga akan terjadi berlanjut penurunan ya. Ini bisa terjadi berlanjut penurunan hingga mendekati level psikologi minimal sampai area sana. Jadi ada 3 area pantau ya buat teman-teman semua. Yang pertama adalah ini. Sebentar, ini terus retest bisa akan terjadi lanjutan sampai dengan 1700. Area pantau yang teman-teman perhatikan adalah yang pertama area support monthly ya, terendahnya di bulan Agustus 1709,67. Kemudian area pantau di sini di 1718 sampai 20 dan area pantau 1727. Selama area pantau tersebut belum ada terjadi yang namanya impulsif bullish ataupun pattern-pattern turun ya. Intinya gini, kalau Anda mencari titik sell ya di area situ, mau sell gitu contoh ya, pastikan dulu pattern itu terbentuk. Catatannya di situ, jangan keburu-buru kepedean untuk langsung masuk pasar. Karena market pada dasarnya itu pasti ada informasi di mana dia mau
pembalikan di mana dia mau penerusan. Nah, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi makanya saya selalu menekankan, selain Anda pasang stop loss, Anda harus pantau ketika ada area penting yang terjadi di situ, ada pattern terbentuk, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern. Kalau Anda mau sell, patternnya turun, Anda boleh sell. Tapi kalau patternnya itu impulsif bullish, ya jangan sell. Pasti Anda akan ketarik. Seperti halnya di hari Jumat kemarin. Potensi untuk sell tidak ada gitu loh. Tapi Anda sudah melakukan posisi sell dengan jumlah lot yang besar lagi, ya itu bisa terjadi kerugian yang cukup besar. Kalau Anda sell istilahnya ambil lot kecil, mikro, atau di 0,01, di atasnya sampai 0,1 ya sesuaikan dengan modal, dan itu sifatnya masih aman, Anda nggak masalah mau nge-sell sebanyak mungkin, tapi selama memang ketahanan dana Anda kuat tidak masalah, karena pada dasarnya tren akan terjadi lanjutan penurunan. Intinya di situ. Jadi Anda nggak bingung ketika bertransaksi. Tapi kalau sudah lotnya besar, lot gajah dipakai, ketika sudah nggak pasang stop loss lagi dan posisi naik, Anda pasti akan kebingungan gitu loh. Waduh, ini harganya mau naik lagi nih. Padahal kadangkala kenaikan itu sifatnya ngeprank gitu loh. XAUUSD itu sering terjadi seperti itu. Makanya di sini teman-teman harus tetap hati-hati ya, tetap mewaspadai potensi-potensi yang terjadi. Intinya di situ. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk minggu depan ya, planningnya seperti apa. Jadi yang teman-teman kalau nonton video ini tolong jangan di skip. Anda bisa ulangi lagi jika ada kebingungan, ataupun bisa DM langsung di Zona Forex ya di Instagramnya, atau tulis di kolom komentar, atau ya itulah, kalau mau tanya langsung aja boleh. Saya insya Allah langsung saya jawab ya sebisa mungkin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, happy weekend, istirahat ya. Minggu depan kita akan fight lagi, start di hari Senin. Semoga kita semua mendapatkan keuntungan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.